Kalau kita bicara mengenai peluang bagi Mikal Kobiak untuk bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi dan juga sebaliknya peluang bagi Jakarta Bayangkara Presisi untuk mendatangkan Mikal Kobiak tentu saja masih sangat terbuka, sangat lebar. Karena apa? Kalau kita mengacu kepada kebiasaan Jakarta Bayangkara Presisi bahwa memang Jakarta Bayangkara Presisi yang merupakan juara bertahan Proliga tahun 2024 itu memang sangat sering mendatangkan pemain asing yang kualitasnya bisa kita katakan grade A. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana kabarnya teman-teman semua? Gimana puasanya? Semoga puasanya lancar. Kita bahas liga lain dulu ya, karena kemarin kan saya sudah membahas tentang Final Four Perliga tahun 2025, khususnya mengenai persiapan beberapa tim termasuk Gresik Petrokimia untuk menyambut Final Four Perliga tahun 2025. Nah, di video kali ini atau di edisi kali ini saya akan membahas liga lain, tepatnya di Liga Vietnam. Karena apa? Ada pemain voli Indonesia yaitu Randy Tamamilang yang memutuskan atau sudah dikontrak oleh klub yang ada di Vietnam yaitu Ho Chi Minh City Police. Jadi Randy Tamamilang itu akan membela Ho Chi Minh City Police untuk bertanding di divisi tertinggi di Liga Vietnam pada tahun 2025 ini. Bagi Randy Tamamilang sendiri bergabung dengan Ho Chi Minh City Police itu sebenarnya bukan hal yang asing lagi. Ini bukan hal yang baru bagi Randy Tamamilang karena pada tahun 2024 yang lalu Randy Tamamilang itu juga membela Ho Chi Minh City Police, tapi saat itu memang masih berlaga atau bertanding di divisi kedua atau di kasta kedua di Liga Vietnam. Saat itu Randy Tamamilang sukses membantu Ho Chi Minh City Police mendapatkan tiket promosi untuk bertanding atau berlaga di divisi tertinggi di Liga Vietnam. Di tahun 2025 ini, lagi-lagi tenaga pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu juga digunakan oleh Ho Chi Minh City Police untuk bertanding di turnamen pemanasan. Titel atau judulnya itu adalah Hualu Cup tahun 2025. Sayangnya memang Randy Tamamilang gagal membawa Ho Chi Minh City Police itu melangkah ke partai final. Nah, ternyata performa atau permainan yang ditunjukkan oleh Randy Tamamilang itu akhirnya kembali lagi digunakan oleh Ho Chi Minh City Police untuk mengarungi ketatnya persaingan di Liga Vietnam tahun 2025 ini. Kekuatan Ho Chi Minh City Police sendiri itu di Liga Vietnam tahun ini itu juga tidak bisa disepelekan karena selain mendatangkan Randy Tamamilang, ternyata Ho Chi Minh City Police itu juga mendatangkan salah satu pemain voli yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, yaitu Mikal Kobiak. Kita para volley-mania tentu sudah sangat familiar dengan nama Mikal Kobiak karena dirinya itu sudah melanglang buana tampil di berbagai liga termasuk di Cina, kemudian di Polandia, dan juga membela timnas Polandia di berbagai turnamen atau kejuaraan yang sangat bergengsi seperti Piala Dunia ataupun kejuaraan dunia. Saat ini sendiri Mikal Kobiak itu kan berada di posisi 100 besar dunia, dan tentu saja posisi atau ranking itu semakin menegaskan bahwa Mikal Kobiak itu merupakan masih menjadi salah satu pemain voli terbaik yang ada di dunia pada saat ini. Khusus Randy Tamamilang sendiri bergabung dengan Ho Chi Minh City Police untuk bertanding di Liga Vietnam tahun 2025 ini memang merupakan sebuah pilihan yang sangat masuk akal karena Proliga atau Final Four Proliga tahun 2025 itu baru akan diselenggarakan oleh PBVSI setelah Lebaran, tepatnya mulai tanggal 17 April tahun 2025 nanti. Di sisi lain, untuk Liga Vietnam sendiri untuk seri pertama itu akan diselenggarakan di Hanoi, di kota Hanoi, tepatnya pada tanggal 22 sampai 31 Maret tahun 2025 besok. Itu artinya setelah nanti membela Ho Chi Minh City Police di seri pertama di Liga Vietnam, Randy Tamamilang itu masih memiliki waktu yang sangat panjang dan juga masih memiliki kesempatan yang sangat besar untuk kembali bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi untuk bermain atau berlaga di Final Four Proliga tahun 2025. Setelah itu kita tidak tahu apakah Randy Tamamilang akan digunakan atau akan dikontrak lagi oleh Ho Chi Minh City Police untuk menghadapi seri kedua di Liga Vietnam, karena menurut berbagai media di Vietnam yang saya baca, menurut pemberitaannya bahwa seri kedua untuk Liga Vietnam itu akan diselenggarakan masih lama lagi, tepatnya di kota Ninh Binh, dan tanggalnya itu baru akan diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 19 Oktober tahun 2025 mendatang. Itu artinya memang memang Liga Vietnam dengan Proliga itu memang berbeda. Kalau di Liga Vietnam itu memang jedanya itu sangat panjang, sedangkan untuk Proliga itu biasanya digelar atau
diselenggarakan secara maraton kecuali untuk Lebaran atau untuk puasa ini, karena di puasa ini memang Proliga 2025 itu memang diabsenkan atau ditiadakan terlebih dahulu dan akan dilanjutkan ke Final Four mulai tanggal 17 April tahun 2025 besok. Selain itu juga bergabung dengan Ho Chi Minh City Police itu kenapa saya menyebutkan bahwa sangat tepat bagi Randy Tamamilang, karena apa? Kalau dirinya itu masih di Jakarta Bayangkara Presisi, tentu saja dirinya hanya akan latihan demi latihan tiap hari, dan kita harus mengakui bahwa latihan dengan kompetisi atau bertanding di sebuah kejuaraan atau di pertandingan itu akan sangat berbeda. Dan hal itu kalau memang Randy Tamamilang itu memutuskan bergabung dengan Ho Chi Minh City Police untuk dimainkan di Liga Vietnam, tentu saja dirinya itu akan memiliki atmosfer untuk menghadapi pertandingan demi pertandingan yang akan berguna bagi Jakarta Bayangkara Presisi pada umumnya dan juga untuk Randy Tamamilang sendiri pada khususnya. Pertanyaannya menjadi begini, apakah besok Randy Tamamilang itu akan dimainkan oleh Ho Chi Minh City Police di Liga Vietnam tahun 2025? Nah, ini masih menjadi misteri karena apa? Kalau saya baca dari berbagai literatur di berbagai media yang ada di Vietnam, ini ternyata ada aturan bahwa di Liga Vietnam itu memang mengizinkan setiap klub atau setiap tim yang bertanding di Liga Vietnam itu bisa untuk mengontrak 2 pemain asing, tapi perlu digarisbawahi bahwa hanya 1 pemain asing yang diperbolehkan atau diizinkan untuk bertanding di tengah lapangan. Situasi bagi Randy Tamamilang sendiri itu memang masih menjadi misteri. Kenapa saya katakan menjadi misteri? Karena Ho Chi Minh City Police sendiri selain mendatangkan Michael Kubiak dan juga Randy Tamamilang, ternyata kalau saya baca dari media di Vietnam, Ho Chi Minh City Police itu juga mendatangkan Julio Cesar Cardenas. Nah, ini tentu saja menjadi ada 3 pemain asing yang ada di Ho Chi Minh City Police untuk diterjunkan atau dimainkan di Liga Vietnam tahun 2025 ini. Dan tentu saja kalau memang ada 3, tentu ada 1 pemain yang harus dikeluarkan, apakah Randy Tamamilang, entah Michael Kubiak, atau juga bahkan Julio Cesar Cardenas. Kalau dari 3 ini tentu saja yang kemungkinan besar dipertahankan kan Michael Kubiak, karena ya kita ketahui bahwa kualitasnya nggak perlu diragukan lagi, nggak ada obat, nggak kaleng-kaleng, dan juga memiliki mental, memiliki pengalaman yang sangat banyak. Tinggal 2 ini, apakah Randy Tamamilang atau Julio Cesar Cardenas yang akan dimasukkan ke dalam skuad dari Ho Chi Minh City Police untuk berlaga di Liga Vietnam tahun 2025 ini. Pertanyaan selanjutnya ini juga menarik, karena apa? Setelah nanti Liga Vietnam untuk seri pertama itu selesai diselenggarakan, akan kemana Michael Kubiak untuk melanjutkan karirnya? Ini yang menjadi sebuah hal yang sangat menarik, karena apa? Setelah Liga Vietnam itu selesai, masih ada Proliga. Apakah jangan-jangan Michael Kubiak itu akan membela Jakarta Bayangkara Presisi di Final Four Proliga tahun 2025 ini? Kalau ternyata Michael Kubiak, pemain timnas Polandia itu benar-benar bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi, tentu ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa, bisa dikatakan kejutan yang sangat besar, karena sekali lagi Michael Kubiak ini merupakan nama yang sangat istimewa di voli dunia. Kalau kita bicara mengenai peluang bagi Michael Kubiak untuk bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi dan juga sebaliknya peluang bagi Jakarta Bayangkara Presisi untuk mendatangkan Michael Kubiak, tentu saja masih sangat terbuka, sangat lebar. Karena apa? Kalau kita mengacu kepada kebiasaan Jakarta Bayangkara Presisi, bahwa memang Jakarta Bayangkara Presisi yang merupakan juara bertahan Proliga tahun 2024 itu memang sangat sering mendatangkan pemain asing yang kualitasnya bisa kita katakan grade A, kualitas top tier, dan itu sudah terbukti dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya ketika Jakarta Bayangkara Presisi itu mendatangkan pemain asing. Di tahun 2023 kita mundur 2 tahun ke belakang ya, saat itu memang Jakarta Bayangkara Presisi itu mendatangkan pemain asing yaitu Daudi Okello, tapi di tahun 2024 Jakarta Bayangkara Presisi ini mendatangkan pemain yang sangat gacor, yang sangat istimewa, dan sampai saat ini juga masih dikaitkan atau dihubung-hubungkan dengan Jakarta Bayangkara Presisi untuk bisa dimainkan di Final Four Perliga tahun 2025. Siapa lagi kalau bukan Nomo Reketa, tapi sampai saat ini Nomo Reketa itu kan masih bermain atau masih membela klub di Liga Italia yaitu Rana Verona. Di tahun 2025 ini pemain asing yang lagi-lagi didatangkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi itu juga nggak kaleng-kaleng, kualitas yang sangat istimewa, yaitu Saber Kazemi yang pernah membela timnas Iran bermain atau berlaga di Olimpiade.
Kalau kita bicara sekali lagi mengenai apakah Jakarta Bayangkara Presisi itu akan mendatangkan Mikhail Kopiak, sekali lagi peluangnya masih sangat terbuka dan juga peluang atau kans bagi Mikhail Kopiak untuk membela Jakarta Bayangkara Presisi itu juga kansnya itu sangat terbuka karena apa? Sampai saat ini posisi pemain asing di Jakarta Bayangkara Presisi itu kan masih kosong tuh. Memang kemarin di musim reguler Jakarta Bayangkara Presisi itu kan masih diperkuat oleh Saber Kazemi, tapi per 7 Maret tahun 2025 kemarin, ternyata Saber Kazemi itu sudah diperkenalkan secara resmi menjadi pemain baru dari klub asal Kuwait, yaitu Kuwait Club. Ini tentu merupakan sebuah hal yang sebenarnya bisa dikatakan mengejutkan karena Saber Kazemi merupakan pemain yang cukup diandalkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi meskipun dalam beberapa pertandingan dirinya itu juga dicadangkan. Selain itu juga kalau kita bicara mengenai nomor kita sampai saat ini ada banyak rumor, ada banyak isu yang menyebutkan bahwa nomor kita itu kan akan direkrut atau akan dikontrak oleh Jakarta Bayangkara Presisi. Tapi sampai saat ini sekali lagi perlu digarisbawahi belum ada pengumuman resmi, belum ada kepastian atau informasi yang valid yang bersumber dari manajemen Jakarta Bayangkara Presisi mengenai apakah mereka akan mendatangkan nomor kita atau tidak di Final Four Pro Liga tahun 2025. Karena sekali lagi bahwa nomor kita itu masih bergabung di Rana Verona yang sampai saat ini bertanding di Lega Pro atau di divisi teratas di Liga Italia. Tentu saja peluang atau kesempatan atau kans bagi Jakarta Bayangkara Presisi untuk mendatangkan nomor kita akan sangat bergantung dengan hasil yang didapatkan oleh Rana Verona. Tapi kalau kita bicara mengenai posisi pemain asing yang kosong sampai saat ini di Jakarta Bayangkara Presisi, dan kalau melihat bagaimana komposisi di posisi pemain yang ada di Jakarta Bayangkara Presisi untuk pemain asing, sekali lagi peluang bagi Mikhail Kopiak dan juga nomor kita akan bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi ini akan terbuka sangat lebar, apalagi dua pemain itu kan dua pemain yang memang secara posisi itu kan berbeda. Jadi Mikhail Kopiak itu berposisi sebagai outside hitter dan juga di sisi lain kalau nomor kita itu kan opposite hitter. Biasanya memang kalau tim itu kan mendatangkan dua pemain asing yang kalau dua-duanya hitter itu adalah satu di outside hitter, satu lagi di opposite hitter. Beda cerita dengan Surabaya Samator di Pro Liga tahun 2025 ini yang mendatangkan setter asing dan juga pemain asing. Yang satu adalah Livan Tabuada, yang satu adalah Yaisel Bunales. Samator ini juga bisa dikatakan memang agak menabrak pakem karena sangat sering mendatangkan setter asing, terutama setter dari Kuba. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai peluang dari Mikhail Kopiak untuk bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi? Begitu juga peluang bagi Mikhail Kopiak untuk apakah akan bertandem atau berduet dengan nomor kita di Final Four Pro Liga tahun 2025 nanti? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Randy Tamamelang ini mendapatkan hasil terbaik di Liga Vietnam kalau benar-benar dirinya itu memang dimasukkan ke dalam skuad Ho Chi Minh City Police. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia dan juga voli Indonesia agar berprestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.